Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait rancangan peraturan daerah atau Raperda penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Malang. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Ahmad Zaki Abidin dengan NIM akhir 358, selanjutnya ada Rian Maulana dengan NIM akhir 229, ada Nizar Maulana NIM akhir 282, ada Salif Awabina NIM akhir 363, dan Muhammad Ainun Akbar dengan NIM akhir 389. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Fanani. Pertama, pendahuluan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan yang sering terjadi pada musim kering. Tidak hanya lahan kering, tetapi lahan kawasan konservatif pun mengalami hal yang sama sehingga perlu ditanggulangi secara efektif. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan kesengajaan pembakaran lahan untuk berladang, peremajaan rumput pakan ternak, pembakaran lahan tidur untuk tujuan kepemilikan di lahan rawa kawasan konservatif, dan memainkan api tanpa adanya tujuan. Saat ini kebakaran bukan hanya terjadi di kawasan hutan, tetapi sebagian besar terjadi pada masyarakat. Luasnya lahan-lahan tidur yang dimiliki oleh para pengusaha dan kelompok masyarakat yang tidak digarap telah menjadikan tempat tersebut sebagai sumber dari api-api yang berasal dari pembakaran ladang dan peremajaan rumput. Pada kejadian kebakaran yang luas, api juga sering bersumber dari kebiasaan membakar lahan tidur di areal rawa kawasan konservatif. Lahan-lahan tidur tersebut jika terbakar juga akan menghasilkan kabut asap tebal mencemari lingkungan. Lahan-lahan tidur tanpa penghuni sering dianggap kawasan hutan oleh masyarakat awam. Padahal jika lahan tersebut akan dijadikan tempat pembangunan rumah, perkantoran, atau bangunan lainnya oleh pemerintah, pemilik lahan akan keluar dari persembunyiannya dan akan menuntut ganti rugi lahan yang akan digunakan tersebut. Jika melihat contoh kasus di Jawa Timur dan Tengah, setiap tahun lahan-lahan tidur tersebut, utamanya di lahan rawa kawasan konservatif, kiri kanan jalan raya Trans Kalimantan dibakar dengan tujuan agar tidak menjadi hutan dan menunjukkan kepemilikan jika ada pembeli. Selama kebiasaan buruk ini masih dipelihara di masyarakat, maka sesungguhnya peristiwa kebakaran tidak akan berakhir. Di sisi lain, ketidaksiapan perusahaan-perusahaan perkebunan besar dalam mematikan api dini dari api liar yang masuk telah meningkatkan luas areal terbakar. Terlebih jika bahan bakar potensial bawah tanaman perkebunan sangat rapat akibat tidak dipelihara. Untuk mengubah kebiasaan buruk inilah, maka diperlukan peraturan daerah ini untuk mengendalikan masyarakat agar tidak sembarangan melakukan pembakaran lahan. Meningkatnya jumlah asap yang menjadi perhatian dunia internasional merupakan satu dampak yang tentunya ditimbulkan oleh kebakaran tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan tujuan negara sebagaimana tentang pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perasa tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia bisa dimaknai bahwa negara tidak hanya melindungi rakyatnya, tetapi juga segenap komponen dan aset-aset negara. Dalam hal ini, yakni hutan dan lahan yang kemudian dilindungi berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengelolaan Hutan. Lebih lanjut pada frasa ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tentunya Indonesia mendukung agenda-agenda dunia internasional sepanjang tidak bertentangan dengan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial masyarakat. Kewenangan daerah dalam membuat kebijakan sendiri dapat dilihat berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut disebutkan pada ayat 5 dari pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemberian otonomi seluas-luasnya ini pada hakikatnya bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan undang-undang melalui pemerintah daerah dan peran serta masyarakat daerah. Peraturan daerah atau perda, baik dalam provinsi dan kabupaten, merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Selanjutnya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah atau Raperda Kabupaten Malang tentang pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, yaitu 1. Bagaimana kewenangan dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam menetapkan kebijakan tentang pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Malang tentang pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, dan pengaturan jangkauan dan arah pengaturannya dalam Raperda tentang pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Tujuan dan kegunaan. Tujuan yang pertama, merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam menangani dan mengatur kebakaran hutan dan lahan. 2. Untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi, baik secara sosial maupun yuridis, terkait penyusunan Raperda Kabupaten Malang tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Raperda tentang pengendalian Yang ketiga, merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Raperda tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Yang keempat, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, peraturan daerah tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Yang kelima, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan serta jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Malang tentang pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Yang keempat, metode penelitian. Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Malang tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Bab 2, kajian teoritis tentang hutan dan lahan. Kajian teoritis yang digunakan terkait perlindungan ekosistem hutan dan lahan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Malang meliputi kajian A. Perlindungan ekosistem hutan dan lahan demi menjamin kesejahteraan suatu bangsa. Adanya kerusakan hutan di beberapa daerah yang telah terjadi di Indonesia adalah karena kesengajaan yang dilakukan oleh manusia. Masyarakat sengaja membakar hutan bertujuan untuk memperluas lahan garapannya. Dan selain itu, membakar lahan juga dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah, walaupun sebenarnya hanya bersifat sementara saja dan malah merusak tanah itu sendiri. Hal tersebut yang kemudian menjadi landasan pentingnya penguatan hutan oleh negara sebagaimana dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 bahwa sumber daya alam termasuk kehutanan harus dikuasai oleh negara. Penguasaan sumber daya hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Konsepsi penguasaan oleh negara terhadap hutan tersebut termanifestasi dalam perizinan usaha agar penguasaan sumber daya alam dapat diusahakan secara terkendali. Namun, pengusahaan tersebut ada kalanya memiliki dampak buruk bagi kelestarian hutan, dalam hal ini terjadinya kerusakan hutan. Yang B, dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Pertama, dampak ekonomi. Perkiraan awal dari kerugian ekonomi untuk Indonesia akibat kebakaran hutan tahun ini melampaui 16 miliar. Jumlah ini 2 kali lebih besar dari kerugian dan kerusakan akibat tsunami tahun 2004 di Aceh, setara dengan 1,8% produk domestik bruto. Yang B, dampak sosial. Kualitas udara di desa-desa di sekitar kebakaran hutan seringkali melampaui angka 1000 pada indeks standar polutan atau PSI. Angka ini lebih dari 3 kali lipat tingkat berbahaya. C, dampak lingkungan. Lebih dari 2,6 juta hektar hutan, lahan kawasan konservatif, dan lahan lainnya terbakar pada tahun 2015. Lingkup ini merupakan 4,5 kali lebih luas daripada Pulau Bali. Dampak pada wilayah yang terbakar termasuk hilangnya kayu atau produk non-kayu, serta sebagai habitat satwa. Meski dalam analisis secara penuh, kerugian lingkungan terkait keanekaragaman hayati diperkirakan bernilai 295 juta pada tahun 2015. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Ya, selanjutnya ada kajian terhadap asas atau prinsip terkait dengan penyusunan norma. Pembentukan perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sehingga jenis peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Yang kelima, kedaya gunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, penyusunan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya. Yang ketujuh, keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Untuk materi muatan perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua, asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi. Yang ketiga, asas kebangsaan, bahwa setiap muatan perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima, asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Yang keenam, asas Bhinneka Tunggal Ika, bahwa setiap materi muatan perda harus memperhatikan keragaman
penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif. Yang ketujuh, asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Kedelapan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Yang kesembilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi secara empiris. Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau dataran lembah pada ketinggian 250-500 meter di atas permukaan laut MDPL yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Melihat kondisi geografis Kabupaten Malang seperti tersebut di atas, praktik penyelenggaraan atau pengimplementasian atau DASEIN dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Malang sampai saat ini hanya mendasarkan pada kebijakan pusat, dalam artian melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dan undang-undang pokok lainnya. Oleh karena itu, sebagai upaya yang diharapkan DASOLEN, pemerintah maupun pemerintah daerah wajib membangun sistem dan kebijakan yang mewajibkan semua elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga dan merawat hutan sebagaimana mestinya dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jika dalam pengimplementasiannya memang diperlukan keahlian dan sarana khusus, hal tersebut juga harus difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian yang A, kondisi yang ada atau praktik penyelenggaraan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Malang atau DASEIN. Kejadian karhutlah dapat disebabkan oleh penyebab langsung atau tidak langsung. Adapun penyebab langsung diantaranya api digunakan dalam pembukaan lahan, api digunakan sebagai senjata dalam permasalahan konflik, api menyebar secara tidak sengaja atau api yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam. Sedangkan penyebab tidak langsung umumnya berkaitan dengan penguasaan lahan, alokasi penggunaan lahan, insentif atau disinsentif ekonomi, degradasi hutan dan lahan, dampak dari perubahan karakteristik kependudukan dan lemahnya kapasitas kelembagaan. Di samping berbagai hal tersebut, kejadian kebakaran hutan yang terjadi cenderung mulai meluas tak terkendali pada kondisi kekeringan panjang akibat kondisi iklim ekstrim. Tinjauan sejarah terjadinya karhutlah menunjukkan bahwa karhutlah parah seringkali terjadi berbarengan dengan fenomena iklim ekstrim seperti El Nino yang identik dengan kekeringan panjang dan lebih parah dari biasanya. El Nino menyebabkan kondisi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berada di bawah normal sehingga terjadi kekeringan panjang karena majunya awal musim kemarau dan atau mundurnya awal musim hujan. Selanjutnya yang B ada kondisi yang diharapkan pada penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Malang atau DASOLEN. Dengan terjadinya karhutlah di wilayah Kabupaten Malang yang mana perlu adanya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Malang, di mana dengan melakukan peraturan pemerintah maupun pemerintah daerah wajib membangun sistem dan kebijakan yang mewajibkan semua elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga dan merawat hutan sebagaimana mestinya. Jika dalam pengimplementasinya memang diperlukan keahlian dan sarana khusus, hal tersebut juga harus difasilitasi oleh pemerintah yang dimana nantinya dapat diharapkan menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Malang. Selanjutnya ada C, hambatan atau permasalahan yang dihadapi secara alternatif solusinya. Permasalahan di Indonesia
permasalahan di Indonesia, tindakan penanganan baru akan dilakukan ketika sudah ada asap. Padahal sebelumnya dari prediksi curah hujan bisa dilihat adanya kemungkinan kondisi kering yang menjadi inisiasi kebakaran hutan. Dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, aparat harus mendatangi lokasi yang terjadi kebakaran tersebut dan itu baru dapat didatangi jika kebakaran telah padam. Minimnya saksi tindak pidana juga menghambat penanganan kasus ini dikarenakan pada biasanya lokasi terjadinya karhutla jauh dari pemukiman penduduk. Pelaku tindak pidana karhutla ini biasanya dilakukan perseorangan. Selain itu, ahli laboratorium yang menangani kasus karhutla ini juga masih sangat keterbatasan dan biaya yang diperlukan untuk menangani kasus tersebut sangat besar. Solusi yang dapat kami sajikan dalam permasalahan kebakaran lahan dan hutan ini diharapkan ada koordinasi yang baik antara pihak kehutanan, kepolisian, dan juga warga untuk cepat melaporkan jika sudah terjadi indikasi karhutla agar kebakaran besar dapat diminimalisir. Selanjutnya ada kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Poin-poin yang terdapat dari kajian tersebut, yang pertama, pemberian peranan kepada pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam mengendalikan dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat daerah Kabupaten Malang. Yang ketiga, menata dan mengorganisasi pembakaran lahan untuk alih fungsi tertentu di daerah ini sehingga menjadi lebih aman dan terkendali. Yang keempat, peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas penegakan hukum atas kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada bab 3, ada filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama adalah lanjutan filosofis. Tentang filosofis adalah pandangan hidup, kultur, keyakinan agama, atau filsafat hukum, kesadaran hukum, dan wawasan kebangsaan. Untuk pembentukan peraturan daerah, tercermin dalam budaya masyarakat harus menjadi sumber moral. Dengan demikian, pemikiran atau filsafat hukum yang dianut masyarakat daerah, termasuk kesadaran hukum masyarakat lokal, serta dalam konteks NKRI, perlu diperhatikannya wawasan kebangsaan dalam menyusun peraturan daerah. Sebagaimana makna yang terkandung pada alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung arti bahwa berjalannya pemerintahan negara dalam berbagai bidang termasuk di dalamnya adalah mewujudkan perlindungan terhadap warga negaranya untuk kemakmuran rakyat. Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana pasal 28G ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Sehingga sudah barang tentu hadirnya rancangan peraturan daerah terkait pencegahan kebakaran hutan itu dirasa perlu, mengingat hutan Indonesia merupakan aset kekayaan nasional yang tak ternilai harganya, serta telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Hutan juga memberikan manfaat sosial, budaya bagi kehidupan manusia. Bagi masyarakat desa, hutan adalah sumber kehidupan bagi mereka, di mana mereka tinggal, mereka berinteraksi dengan alam, atau dengan anggota masyarakat lainnya. Mereka juga mempunyai hubungan religi dan hubungan kemasyarakatan dengan hutan. Begitu banyak manfaat yang kita peroleh dari hutan. Sebagaimana pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga sudah barang tentu dengan perhatikan uraian tersebut, maka landasan rancangan peraturan daerah terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Malang sudah mengandung kaidah filosofis, yaitu kaidah hukum dalam pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana, seperti untuk cita hukum, melindungi serta melayani, mengatur masyarakat dalam hal berkaitan dengan kebakaran dan kejadian bencana alam. Sehingga secara filosofis, keselamatan jiwa dan segala kejadian kebakaran hutan dan lahan merupakan hal utama yang harus diupayakan untuk terjamnya keutuhan, kesempurnaan jasmani maupun rohani setiap individu manusia pada umumnya beserta hasil karya dan budayanya. Selanjutnya ada landasan sosiologis. Dan landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencemplungan kenyataan hidup dalam masyarakat dengan harapan peraturan undang-undangan dalam hal ini peraturan daerah akan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan spontan, sehingga akan ada daya berlaku yang efektif dan efisien.
Hutan sebagai bagian ekosistem merupakan peran sebagai penyangga keseimbangan ekologi dan kehidupan manusia. Pembakaran liar menjadi ancaman kepunahan fungsi ekologi hutan tropis di Indonesia. Kebakaran liar yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kondisi lingkungan sekaligus kelangsungan fungsi bagi kehidupan berbagai komunitas secara lintas generasi. Selanjutnya ada ancaman kekeringan, bahaya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, dan perubahan iklim yang ekstrim. Dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dan peran serta masyarakat, dirasa perlu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan hidup. Dalam hal ini, maka dijadikan pertimbangan dan landasan nilai sosiologis menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Malang tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Secara sosiologis, peraturan daerah Kabupaten Malang tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, untuk menciptakan lingkungan hidup yang terjamin kelestariannya, sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya, yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya adalah landasan yuridis, di mana landasan yuridis dirasa perlu pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena salah satu unsur produk hukum, yakni prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan, dan penegakan harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Dalam pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti ini yang dipergunakan sebagai landasan yuridis, diantaranya dibuat atau dibentuk organ yang berwenang. Selanjutnya ada kesesuaian bentuk, jenis peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait peraturan daerah kabupaten atau kota adalah pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan perda provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, perda mirip dengan undang-undang. Seperti undang-undang, maka organ negara terlibat dalam pembentukan perda itu. Sehingga dalam implementasinya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana belum mampu menjawab permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Melihat kondisi di lapangan bahwa angka kebakaran hutan di Kabupaten Malang tergolong kecil, akan tapi hal itu bisa menjadi ancaman ke depannya, mengingat kebakaran hutan lambat laun akan bertambah. Sehingga dengan hadirnya rancangan peraturan daerah Raperda terkait kebakaran hutan dan lahan diharapkan mampu menjawab permasalahan yang selama ini terjadi, yakni kekosongan hukum atau vakum laut. Dengan demikian, intensitas Raperda tentang pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Malang dirasa perlu dalam rangka menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum. Selanjutnya, ada pun sasaran yang akan ditujukan, yakni untuk mewujudkan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan lahan di Kabupaten Malang. Selanjutnya, dan jangkauannya, target akan diwujudkan oleh peraturan daerah ini adalah suatu langkah untuk membentuk perda tentang pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yang nantinya akan berfungsi memberikan landasan yang kuat dan bersinergi dengan masyarakat sehingga menuju terbangunnya suatu masyarakat yang turut berpartisipasi dalam upaya preventif maupun upaya represif untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya ada materi pokok yang akan diatur. Di dalam ketentuan umum dijelaskan peraturan daerah yang dimaksud ini ada daerah itu seperti apa, terus pemerintah daerah itu ada unitah perangkat daerah Kabupaten Malang, lingkungan itu apa, dan seterusnya. Sedangkan untuk substansi pokok materi yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika ada pengelompokan bab materi pokok yang diatur diletakkan pada pasal-pasal ketentuan umum. Selanjutnya tujuan ruang lingkup dan asas. Adapun tujuan perda pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan ini sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Malang. Ruang lingkup perda ini yakni diantaranya meliputi upaya perlaku dalam mencegahnya terjadinya pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya ada upaya untuk pencegahan, pemadaman, penanganan, penyelamatan, dan perawatan korban akibat kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya ada peningkatan kemampuan kelembagaan, pencegahan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, upaya pemulihan adalah dalam rangka kegiatan, ini ada tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran, ada remediasi, ada rehabilitasi, restorasi, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, kewajiban dan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kewajiban ini sebagai upaya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Demi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Malang, maka setiap orang dan atau badan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja tidak diperkenankan bakar hutan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kebakaran hutan. Selanjutnya, setiap orang atau badan hukum yang membuka lahan baik lahan milik perorangan, lembaga atau lahan milik negara di wilayah Kabupaten Malang tidak diperkenankan melakukan pembakaran biomasa hasil tebas tebang tanpa memperoleh izin dan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini. Selanjutnya ada ganti rugi dan sanksi administrasi. Adapun ganti rugi dan upaya sanksi terhadap kebakaran hutan, yakni pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini tentunya akan menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup. Dalam hal ini mewajibkan pada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada daerah. Selanjutnya tata cara dan penentuan besarnya ganti kerugian diatur secara tersendiri dengan keputusan bupati. Selanjutnya ada pembayaran sejumlah uang ganti rugi dapat diganti dengan tindakan langsung oleh penanggung jawab perbuatan dan pelaksanaan sanksi sosial, misalnya berupa kewajiban penanaman pohon kembali sejumlah tertentu berdasarkan keputusan bupati. Selanjutnya pelaporan, pembinaan, dan pengawasan. Dalam hal pelaporan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pembukaan lahan pertanian berbasis kearifan lokal dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait. Dalam hal pembinaan dan pengawasan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pembukaan lahan pertanian berbasis kearifan lokal dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait. Untuk ketentuan sanksi diberlakukan pada setiap organisasi pelaksana Karhutla Kabupaten Malang dan pada unit pengelolaan yang tidak melaksanakan kewajiban penyiapan organisasi sumber daya manusia dan operasional Karhutla di wilayah kerjanya. Selanjutnya untuk ketentuan penutup, peraturan daerah ini akan berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam lembar daerah Kabupaten Malang. Sekian presentasi dari kami, dari kelompok 2. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.